Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 11 Mei 2021 dalam pekan ke-6 Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai 34 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Beberapa gagasan sederhana yang bisa menjadi permenungan kita dari bacaan yang pertama hari ini. Yang pertama, Paulus dan Silas akhirnya dilemparkan, dimasukkan ke dalam penjara di Filipi, daerah Makedonia. Pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa mereka dilemparkan ke dalam penjara? Jawaban yang umum pasti kita akan mengatakan atau berkata demikian, yaitu risiko sebuah tugas yang dilaksanakan oleh Paulus dan Silas. Itu risiko karya pewartaan yang dilaksanakan oleh Paulus dan Silas. Namun kalau kita melihat sedikit lebih detail, maksud saya kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya dari perikop yang sama dalam bacaan pertama hari ini, maka kita akan menemukan jawaban yang lebih spesifik. Apa itu? Sebenarnya Paulus dan Silas itu dilemparkan ke dalam penjara oleh majikan seorang perempuan tukang tenun. Mengapa? Tukang tenun adalah ya sama seperti para dukun, para peramal. Dan majikan perempuan tukang tenun ini mendapat keuntungan ekonomis dari pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan tukang tenun. Ya, bohong-bohong sedikit lah, ramal-ramal sedikit lah, dan menyembuhkan memakai mantra-mantra, begitulah. Nah, ketika tukang tenung ini, perempuan, disembuhkan oleh Paulus dalam nama Yesus, maka mereka kehilangan pendapatan, kehilangan income. Karena itu, majikan perempuan, mantan tukang tenung ini, marah sekali kepada Paulus. Lalu akhirnya, Paulus diseret bersama dengan Silas ke pasar. Mereka dihadapkan para penguasa, pembesar kota. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Saudari dan saudara yang terkasih, menolong orang, menyembuhkan orang dari roh yang membelenggu yang tidak baik, sebenarnya kan baik toh. Tapi itulah, kalau manusia atau kalau kita itu berhadapan dengan kelompok orang yang mungkin iri hati, kelompok orang yang tidak suka dengan Paulus dan Silas misalnya, ya akhirnya perbuatan baik pun dianggap sebagai sesuatu yang kurang baik dan dijadikan alasan untuk menjerumuskan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Saudari dan saudara yang terkasih, pesan untuk kita, belum tentu perbuatan baik yang kita lakukan diterima oleh banyak orang yang ada di sekitar kita. Seringkali orang tidak menerima perbuatan baik kita karena memang relasi antara kita dengan mereka kurang baik. Atau sekurang-kurangnya mereka merasa bahwa relasi mereka dengan kita kurang baik. Atau mereka merasa bahwa kehadiran kita dengan perbuatan-perbuatan baik kita membuat popularitas mereka menjadi makin menciut. Dan sekian banyak alasan lain. Pendeknya kita harus sadari bahwa ada orang-orang seperti itu yang membuat kita mengalami penderitaan. Yang kedua, dalam penjara, Paulus dan Silas berdoa. Dan diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, ketika mereka berdoa, puji-pujian, terjadilah gempa lokal khusus di dalam penjara itu. Dan akhirnya pintu-pintu terbuka.
pintu-pintu terbuka sesungguhnya menjadi peluang bagi Paulus dan Silas dan semua yang lain yang ada dalam penjara untuk berlari keluar. Tapi tidak. Poinnya adalah doa yang dilambungkan oleh Paulus dan Silas mempunyai kuasa dan kekuatan yang luar biasa. Karena membuat atau menjadikan penjara itu bergoyang. Ada gempa lokal dalam penjara itu. Betapa doa itu punya kuasa, kekuatan. Nah, pesan bagi kita jelas. Doa seharusnya merupakan bagian hidup kita. Doa punya kekuatan dan kuasa. Karena itu, kita diajak untuk tidak pernah meninggalkan doa. Ketika kita punya persoalan, ketika kita punya masalah, selain kita mencari jalan-jalan yang manusiawi, tapi kita punya cara lain, cara yang sangat rohani, berkenan dengan hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Bisa kita ambil jalan itu. Kita berdoa. Dan di dalam doa kita menyerahkan segala yang menjadi persoalan kehidupan kita. Dan yakinlah, doa punya kekuatan dan kuasa dan bisa menyelesaikan persoalan kita. Tapi saya ingatkan, jangan sampai doa lalu membuat kita melupakan atau mengabaikan cara-cara manusiawi untuk menyelesaikan persoalan itu. Ya, boleh dikatakan secara manusiawi kita mencari jalan keluar atas semua persoalan kehidupan kita. Tapi juga kita selain sebagai seorang manusia juga adalah manusia yang beriman. Karena itu kita pakai cara-cara iman, yakni dengan doa. Kita mohon Tuhan menyelesaikan persoalan kita dan bisa terjadi. Yang ketiga, Paulus dan Silas tidak menyalahgunakan atau tidak mau menyalahgunakan peluang. Yang saya maksudkan adalah ketika mereka berdoa, terjadi gempa, dan semua pintu penjara terbuka. Keadaan yang seperti itu adalah peluang bagi Paulus dan Silas untuk lari keluar dari penjara. Tetapi keduanya tidak melakukan itu. Karena apa? Mereka sangat menyadari bahwa memakai kesempatan di mana pintu-pintu sudah terbuka untuk melarikan diri adalah sebuah perbuatan jahat. Dan Paulus Silas tidak melakukan itu. Dalam bacaan yang pertama juga diceritakan ketika kepala penjara melihat pagi-pagi pintu sudah terbuka, dia menyangka Paulus dan Silas dan semua yang berada dalam penjara sudah lari keluar dan dia mau membunuh diri. Tapi Paulus berteriak, jangan mencelakakan dirimu. Kami semua masih ada di sini." Saudari dan saudara yang terkasih, mendapatkan orang seperti Paulus dan Silas tidak mau menggunakan peluang yang baik dalam tanda petik untuk menyelamatkan diri. Bisa dihitung dengan jari barangkali. 1-2 orang bisa. Tapi banyak orang mau menggunakan kesempatan kalau ada, peluang yang ada, bahkan untuk berbuat hal yang jahat pun. Jadi, kita diajak untuk sesuatu yang jahat. Jangan pernah ada dalam benak kita dengan menggunakan peluang yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Poinnya adalah jangan menggunakan peluang dan kesempatan yang ada untuk berbuat hal yang kurang baik. Yang keempat, dari bacaan yang pertama hari ini, kepala penjara dan seisi rumahnya
akhirnya meminta dibaptis dan menjadi percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena dia melihat kesaksian hidup Paulus dan Silas. Dalam doa terjadi gempa. Pintu-pintu penjara terbuka, tapi mereka tidak melakukan hal yang pasti tidak baik. Andai kata Paulus dan Silas dan semua yang lain yang ada dalam penjara lari keluar, pasti kepala penjara akan mendapat hukuman dan pasti juga hukuman mati. Mereka sesungguhnya tidak menggunakan kesempatan itu, dan itulah yang menyelamatkan kehidupan kepala penjara. Dan karena itu kepala penjara mau dibaptis dan menjadi percaya pada Yesus. Ketika dia bertanya kepada Paulus, lalu apa yang harus aku buat? Engkau harus percaya pada Yesus supaya engkau selamat, engkau dan seluruh isi rumahmu. Saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan lebih lanjut, mengapa Paulus dan Silas memiliki kemampuan atau memiliki ketabahan seperti yang sudah disampaikan dalam poin-poin tadi? Jawabannya ada dalam bacaan Injil hari ini. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dalam malam perpisahan berkata kepada para rasulnya bahwa dia akan pergi dan lebih berguna bagi mereka, bagi para rasulnya, kalau Yesus pergi, supaya penghibur dan penolong, Roh Kudus itu diutus. Dan roh yang sama itulah, roh yang diutus oleh Yesus itulah yang menjadi daya, yang memberikan kekuatan kepada Paulus dan Silas untuk menghadapi semua persoalan hidup mereka seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Tuhan memberkati.